Masih dari informasi kebakaran, pemirsa, 3 unit kios di Simalungun, Sumatera Utara ludes dilalap api. Api juga membakar mobil warga yang terparkir di depan kios. Api melalap 3 unit kios di Jalan Raja Min Purba, Simalungun, Sumatera Utara. Dengan cepat, api membesar dan menghanguskan ketiga bangunan kios. Selain kios, sebuah mobil warga yang terparkir di depan kios pun ikut terbakar. Diduga, api berasal dari salah satu kios yang membuka usaha bengkel. Petugas kemudian turun ke lokasi untuk memadamkan api. Warung bengkel ya, bengkel. Asal dari bengkel katanya. Kita dari Polsek, begitu nengok melihat asap membumbung tinggi, kita langsung merapat kemari. Nanti, kalau untuk mobil ini ada 30 juta katanya tadi. Kalau untuk warung belum bisa kita taksir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Rumah makan di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar akibat ledakan tabung gas. Akibatnya, 15 karyawan rumah makan mengalami luka bakar serius. Rumah makan Haji Ijai, Pak. Mohon izin, Pak. Rumah makan Ijai. Tolong fire and rescue, cepat. Rumah makan Ijai. Makasih. Kebakaran terjadi di salah satu rumah makan di Jalan Kadri Oning, Kecamatan Samarinda Ulu. Api membakar seluruh bagian dapur rumah makan, diduga akibat tabung gas LPG yang bocor dan meledak. 15 karyawan rumah makan alami luka bakar lantaran saat kejadian mereka sedang memasak makanan. Awal api itu kan gas bocor. Ya. Mungkin ada yang menyala, kompor itu yang terbakar. Ya. Ada sempat meledak itu, Ji. Kenapa? Ada yang sempat meledak. Apinya langsung menyambar. Kenapa? Korbannya berapa tadi? Saya belum tahu persis tadi, cuma yang jelas yang saya lihat tadi satu, nggak tahu yang lainnya itu berapa orang. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. 5 korban yang alami luka bakar ringan sudah dipulangkan. Sementara beberapa korban yang alami luka bakar hampir 90% masih dirawat intensif. Untuk saat ini semuanya yang luka bakar sedang berat memang kondisinya cukup mengkhawatirkan dikarenakan ada beberapa yang memang sampai dengan kondisinya trauma inhalasi, biasa kita sebut dalam tenaga medis ya. Trauma inhalasi itu ada cedera di bagian saluran pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan di saluran pernapasan. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Radiansyah, iNews melaporkan. Kita ke ibu kota, pemirsa. Puluhan pengemudi ojol panik saat petugas mengangkut paksa kendaraannya yang parkir di pinggir jalan. Sejumlah pengemudi mencoba kabur, namun berhasil dihadang petugas. Sejumlah pengemudi ojol panik dan hendak kabur saat petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat merazia kendaraan mereka yang terparkir di kolong flyover Roxy, Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat. Kendati telah tertangkap basah parkir sembarangan, sejumlah pelanggar berdalih hanya parkir sebentar untuk membeli makanan dan menjemput penumpang. Selain merusak keindahan wajah ibu kota, keberadaan parkir liar juga dituding mengganggu ketertiban umum dan menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan. Kita bersama dengan jajaran TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Wilayah, terutama Kelurahan Cideng, terhadap potensi pelanggaran kendaraan roda 2 yang berada atau parkir di kamar tempatnya. Ya. Dalam razia kali ini, petugas mengangkut lebih dari 20 unit motor milik pengemudi ojol dan pengunjung mal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim gabungan Pomal dan Intel Lantamal 1 Belawan menggerebek lokasi praktik judi dan peredaran narkoba di bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu pengguna narkoba nekat melompat ke sungai menghindari petugas. Pengguna narkoba ini nekat melompat ke sungai ketika digerebek tim gabungan Pomal dan Intel Lantamal 1 Belawan. Petugas melepaskan tembakan peringatan agar pengguna narkoba ini tidak melarikan diri.
Petugas menyita 5 mesin judi tembak ikan dan 3 mesin judi jackpot, serta 1 unit genset dan puluhan bong alat hisap sabu. Petugas juga menangkap 4 orang diduga pengguna narkoba dan pemain judi, yang 1 diantaranya adalah seorang wanita. Di Belawan memang kita melaksanakan razia terhadap tempat judi. Ya. Untuk itu pada saat kita melaksanakan razia terhadap tempat judi, kita menemukan adanya sedikit narkoba yang di sana. Nah, kita tentunya Lantamal 1 yang ada di Belawan berniat untuk tetap menjaga bahwa Belawan sebagai pintu gerbang masuknya kota Medan harus dalam keadaan aman dan tertib dan juga damai. Seluruh alat bukti dan para pelaku kemudian dibawa ke Mako Pomal Belawan untuk diperiksa dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Komplotan mak-mak pemulung menjara rumah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terekam kamera pengawas. Namun polisi tidak memproses pidana, hanya wajib lapor. Komplotan emak-emak yang diduga pemulung ini dengan tenang memasuki sebuah rumah. Tak berapa lama, mereka ternyata mengangkut sejumlah barang dari dalam rumah. Mulai dari kursi hingga tempat jemuran. Setelah mendapatkan laporan dari warga, polisi akhirnya menangkap komplotan emak-emak ini. Warga yang merasa dirugikan pun mendatangi tempat pengepul barang dan mencari barang miliknya yang diambil pelaku. Kita juga sempat menyimak di media sosial sempat viral ya terkait dengan adanya beberapa orang ibu-ibu yang berprofesi sebagai pemulung masuk ke rumah warga di salah satu perumahan, kemudian mengambil barang-barang yang sebetulnya masih dibutuhkan atau digunakan gitu ya. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan atau ibu-ibu tersebut itu sempat diamankan oleh warga dan anggota Polsek langsung mendatangi TKP ketika mendapatkan informasi tersebut untuk mengamankan yang bersangkutan dengan barang buktinya. Untuk memberi efek jera, komplotan emak-emak ini diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka dan wajib lapor setiap hari ke Polres Bau-Bau. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Banjir menerjang 5 kelurahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banjir juga mengenangi rumah sakit hingga aktivitas di rumah sakit lumpuh. Banjir setinggi 30 cm merendam rumah warga dan tempat usaha di Jalan Anoy dan Komplek Jalan Mendawai 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut warga, banjir sudah berlangsung selama 4 hari akibat kiriman dari Bukit Rawi dan Kasongan, Kabupaten Katingan. Selain kiriman, banjir juga disebabkan meluapnya Sungai Kahiyan seiring tingginya intensitas hujan. Banjir juga menerjang 5 wilayah lainnya. Jadi di Kelurahan Marang, Petu Katimpun, Kelurahan Palangka sendiri, dan juga Kelurahan Bereng Bengkel, dan juga Kelurahan Kamelo Baru. Jadi itu dari hasil pantauan BPBD Kota Palangkaraya. Sejak beberapa hari terakhir, banjir setinggi setengah meter merendam Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Banjir yang diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan melumpuhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pasien COVID-19, karena air masuk ke seluruh ruang pelayanan dan perawatan pasien. Pihak rumah sakit telah memindahkan seluruh pasien rawat inap darurat ke tempat yang lebih aman. Ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan dievakuasi ke Hotel Katingan. Ya, jadi waktu itu hari Selasa kami mengevakuasi 12 pasien, termasuk pasien isolasi COVID. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan berharap agar banjir segera reda sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kembali dapat maksimal. Dari Palangkaraya dan Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Korban dan terduga pelaku pelecehan di kantor KPI dikabarkan akan berdamai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.